besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam ketakwaan menuju alam terang benderang. Teman-temanku yang saya hormati, pada saat ini ibu ini yang mengikuti PDP dari SD Baptis Negeri Baptis Batu Dua akan mengadakan aksi nyata, yaitu mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mari acara ini kita ikuti bersama-sama dan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dan sukses, dan saya harapkan Bapak Ibu yang lain juga sebisanya ikut juga menjadi TGP kalau memang ke depannya menterinya masih tetap ya, mungkin TGP yang terus berlanjut. Saya harapkan Bapak Ibu yang memang sudah masih ada waktunya untuk bisa mengikuti TGP ini, karena TGP ini memang terus terang ya, banyak kegiatannya, banyak menyita waktu. Jadi diusahakan Bapak Ibu nanti kalau ikut ini bisa mengatur waktunya nanti. Tapi kegiatannya sudah di waktu pertama pertemuan itu akan dilakukan atau dilaksanakan ya, sekiranya memang tidak mengganggu jam pelajaran anak didik kita, peserta didik kita. Jadi yang mengajar Bapak Ibu tidak akan banyak terganggu dalam kegiatan CGP, karena di CGP ini akan diajarkan mungkin nanti materinya ini akan mendapatkan bagaimana ya, proses dalam pelajaran dalam kelas, mungkin diajari dengan berbagai metode yang sekiranya bagaimana dalam penyampaian materi itu anak mudah menerima materi yang disampaikan Bapak Ibu, mudah dan bisa dicerna. Ya, itu yang mungkin di dalam CGP ini banyak diajarkan seperti itu. Jadi mencari metode atau cara atau strategi bagaimana anak-anak itu senang dalam belajar, aktif, tapi aktifnya itu bermanfaat, dan materi betul-betul anak-anak istilahnya sebagian besar mungkin 80% bisa mencerap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang ikut CGP. Karena nanti kalau sudah memang berhasil di kelas itu metode atau strategi yang disampaikan, ya memang dampaknya kepada murid. Kalau dirasa murid memang sudah berhasil minimal 80%, itu nanti ditularkan kepada teman yang lain. Istilahnya berbagi praktik baik, berbagi praktik baik. Ya, apa-apa yang sudah berhasil Bapak Ibu lakukan dan berhasil dengan baik, dan diusahakan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu itu kalau menilai pribadinya berhasil itu paling tidak nilai rapot itu tidak mengaji lagi, memang betul nilai asli anak. Jadi kalau masih mengaji itu namanya masih belum banyak berhasil aja. Karena terus terang banyak masih yang kalau dia mengaji ya tidak naik kelas mengenal tidak menyapa, tidak sampai pada KKM-nya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memang asli nilainya anak-anak, itu hebat. Itu saja sementara dari saya. Mari kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Bu ini, kita dukung dengan sepenuhnya. Mudah-mudahan Bu ini dalam perjalanan mengikuti CGP ini bisa berjalan lancar dan sukses dengan baik. Itu saja dari saya. Segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin saya untuk diseminasi atau penyebaran pemahaman. Kemudian tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bersedia
meluangkan waktunya untuk kegiatan ini Bapak Ibu. Mohon izin, ketika saya mengajar di kelas, sebelum saya menyampaikan materi, biasanya saya tanya-tanya dulu kepada murid saya. Karena prinsip saya mengajar itu anak-anak harus senang dulu, harus gembira dulu, begitu. Tidak ada beban, tidak ada yang dipikirkan dari rumah ataupun di sekolah. Itu juga akan saya terapkan dalam kegiatan hari ini Bapak Ibu sebagai ice breaking. Ice breakingnya adalah dimulai dari Bapak nanti akan menyebutkan sebuah kata. Misalkan Bapak menyebutkan kata apel. Kata apel, huruf belakangnya adalah L. Kemudian nanti akan bergiliran dari Bapak ke Bu Krisni menyebutkan kata yang berawalan dari huruf L. Itu cara aturan mainnya ya Bapak Ibu. Diawali dari Bapak dulu, Bapak mau pilih kata apa? Monggo Bapak. Jangan apel Bapak. Monggo Bapak dulu. Terus urut ke sini. Kata, satu kata. Saya pilih kata roti. Boleh kata apa saja. Pilih kata sandal saja. Sandal, monggo. Langsung. Foto. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat untuk hari ini. Baik Bapak Ibu. Bentar saya nyalakan dulu. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Di sini hari ini saya akan menerapkan aksi nyata saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya pelajari di CGP. Mudah-mudahan nanti saya bisa membagikan kepada Bapak Ibu semua. Di sini adalah kita itu berbagi ya Bapak Ibu. Perlu dipahami bahwa saya tidak berniat untuk menggurui, namun berbagi saja begitu Bapak Ibu. Siapa tahu nanti apa yang saya sampaikan ada yang belum Bapak Ibu ketahui ataupun sudah ada begitu Bapak Ibu. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman guru tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua adalah masih belum terbentuknya keyakinan sekolah sehingga penerapan disiplin kepada siswa masih menggunakan sistem aturan atau tata tertib. Untuk mengembangkan nilai-nilai karakter, maka diperlukan penerapan konsep-konsep budaya positif di sekolah. Kemudian tujuan dari kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif. Kemudian terbentuknya motivasi intrinsik atau dari diri sendiri siswa melalui perbuatan dan penerapan keyakinan kelas. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru.
Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan Bapak Ibu. Memakai semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sutulodo Emadyo Mangunkarso Tuturi Handayani, yaitu seorang guru harus mampu memberikan teladan, memberikan semangat dan memberikan dorongan atau motivasi kepada siswanya. Kemudian setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Sebagai pendidik, saya sama panjenengan semua harus memberikan kebebasan untuk siswa agar mereka mampu mengembangkan bakat dan minat yang ada di dalam dirinya dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Kemudian guru adalah fasilitator, memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk siswa agar mampu mengeksplor keunikan di dalam dirinya. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah tidak asing lagi di telinga kita ya Bapak Ibu. Di kelas juga ada poster-poster profil pelajar Pancasila, karena ini merupakan karakter yang harus ditanamkan pada peserta didik kita pada setiap kegiatan pembelajaran. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin kemajuan yang perlahan, maka sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda cara melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol itu adalah stimulus respon itu perilaku dianggap sebagai hasil rangsangan eksternal yang memicu reaksi tertentu. Sedangkan teori kontrol kemampuan individu untuk mengatur perilaku mereka sendiri untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, disiplin positif, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang akan mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar adalah merdeka iku jarwanya ora mung lepasin pamrih, ing uga kuat kuasa amandiri priyamba. Artinya merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri.
Nah, motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen menyatakan ada 3. Apapun yang dilakukan perbuatan manusia itu biasanya dilandasi oleh 3 faktor ini, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketiga inilah yang melandasi semua perilaku manusia dimanapun mereka berada. Jadi mereka dilandasi oleh 3 alasan ini. Kemudian manusia juga mempunyai 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun 5 dasar kebutuhan manusia, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Jika salah satu dari 5 kebutuhan dasar pokok manusia ini belum terpenuhi, maka nanti akan timbul tindakan-tindakan yang mencerminkan dari hal mana yang belum dipenuhi, berusaha memenuhi kebutuhan yang mana orang ini, seperti itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, Bapak Ibu. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kita banyak jumpai juga pada anak-anak di sekolah kita sering berebut makanan, kemudian sampai berkelahi seperti itu. Di kelas 1 juga ada. Nah, seorang anak ini tidak pernah bawa makanan bekal ke sekolah, sedangkan teman-temannya membawa bekal ke sekolah dengan berbagai macam lauk seperti itu ya. Kemudian dia tidak meminta ya, dia itu berusaha untuk mengambil tanpa izin seperti itu. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi anak ini, Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut? Bertahan hidup, karena berhubungan dengan makanan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan, kemudian koneksi sosial, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, kemudian kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kemudian penguasaan, kemudian kesenangan ya. Kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini seperti rekreasi, begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti rekreasi, apa-apa yang buat senang, me time bersama teman-teman, begitu, yang bisa membahagiakan dirinya sendiri. Nah, akhir-akhir ini di media sosial itu banyak Bapak Ibu yang memposting kegiatannya seperti itu. Mungkin di media sosial itu sebagai curahan bagaimana dia itu mengungkapkan kebahagiaannya. Mungkin dia dengan posting memasak, dia itu merasa puas begitu. Jadi dia berusaha untuk memenuhi kesenangannya. Kemudian yang kelima adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah seperti bebas memilih jalan mana yang mau ditempuh begitu. Kemudian bebas memilih seperti jurusan mana ketika sekolah, bebas memilih tugas bentuknya seperti apa, bebas memilih mau berteman dengan siapa. Nah, ketika kebebasan itu tidak didapatkan, maka ada sebuah perilaku
perilaku yang akan memaksa dirinya untuk memenuhi kebebasan tersebut. Begitu juga dengan anak-anak kita ketika bertahan hidupnya belum tercukupi, kemudian kasih sayangnya kurang, kebebasannya juga tidak bebas, kemudian kesenangan dan penguasaannya itu tidak mendapatkan itu, maka banyak faktor yang akan mempengaruhi perilaku anak tersebut. Begitu Bapak Ibu. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Nah, ini sangat penting sekali kita belajar ini ya Bapak Ibu. Sebelum saya belajar ini, saya itu memposisikan diri sebagai yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah memposisikan sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Sebelum saya belajar kelima posisi kontrol guru ini, saya banyak berpusat pada penghukum Bapak Ibu. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka biasanya dialog yang kita sampaikan itu atau hukuman langsung menghukum, hormat kepada bendera 1 jam. Kamu hormat kepada bendera 1 jam karena kamu tidak mengikuti aturan sekolah, tidak memakai atribut yang lengkap. Padahal di dalam aturan ya menghukum itu, di dalam aturan tidak ada begitu. Menghukum itu spontan, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu seperti itu. Hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid kita. Murid kita melakukan kesalahan atau menyimpang peraturan tidak pakai atribut lengkap, tapi hukumannya hormat kepada bendera 1 jam. Kira-kira ada hubungannya enggak Bapak Ibu? Tidak ada ya, betul. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Biasanya gurunya menyampaikan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Gitu. Jadi pembuat rasa bersalah ini lebih membahayakan daripada penghukum. Kalau penghukum, jika kita menghukum anak pada saat itu rasa jerahnya hanya jangka pendek saja. Namun ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, maka efeknya adalah jangka panjang. Dia akan merasa sudah mengecewakan bu guru, aku salah, seperti tidak ada harapan lagi. Karena dari kata-katanya, dari verbalnya itu mengatakan berapa kali ibu dan bapak sudah menyampaikan, kamu sudah bikin kecewa bapak ibu. Nah, itu akan tertanam pada pikirannya bahwa dia adalah membuat rasa kecewa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Kita lihat contoh dialognya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Kali ini jangan sampai seperti ini lagi ya. Gitu. Ayo dong bantu bapak ibu untuk disiplinkan sekolah ini. Ditanyakan nanti kenapa sampai tidak pakai atribut. Nah, setiap apa kesalahan yang dilakukan oleh murid kita bapak ibu itu ada alasannya, pasti ada alasannya di balik perilaku yang dia tampilkan seperti itu. Ditanya dulu, siapa tahu tadi pinnya jatuh di jalan, kemudian latar belakang keluarganya mungkin sudah tidak sama bapak ibunya, kan banyak di sini ya dengan neneknya, jadi kurang perhatian begitu. Jadi ditanyakan alasannya itu apa dia berbuat seperti itu, begitu bapak ibu. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau.
Kalau sebagai pemantau, dialog yang bisa Bapak Ibu sampaikan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Nah, seperti itu. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tadi sebagai penghukum, tiba-tiba kita menyuruh murid kita untuk hormat 1 jam di bendera Bapak Ibu ya. 1 jam itu lama Bapak Ibu ya. Dan hukuman itu tidak ada hubungannya dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kesalahannya tidak memakai atribut. Jadi konsekuensinya adalah membeli atribut di koperasi sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian memposisikan diri sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka kita juga membantu mereka mencari solusinya sendiri. Kita membimbing anak-anak untuk mencari solusinya sendiri supaya dia paham bagaimana solusinya. Kamu tidak pakai baju lengkap, kenapa? Ditanya, ya kira-kira bagaimana cara mengatasinya supaya kamu tidak terulang lagi? Dia akan berpikir, baik Bu, besok Senin saya akan pakai atribut lengkap, seperti itu. Jadi dibimbing dia untuk menemukan solusinya sendiri, begitu Bapak Ibu. Yang paling ideal kita memposisikan diri sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya, teman dan manajer, tepat sekali Bapak Ibu. Yang paling ideal adalah sebagai teman dan sebagai manajer. Bahasanya juga sebagai teman. Kemudian manajer itu mencari solusinya. Bukan kita yang mencari solusinya, tapi membimbing anak-anak supaya mereka menemukan sendiri solusinya. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu sebagai manajer. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah itu berhubungan dengan seperti verbal Bapak Ibu, bahasa kita yang disampaikan kepada anak-anak kita itu sangat berpengaruh juga Bapak Ibu. Ketika kita berbahasa yang baik, berusaha untuk berbahasa yang baik, berperilaku yang baik, nah itu akan membuat anak-anak itu bisa menghormati kita sebagai gurunya. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan secara verbal begitu sama anak-anak ya, jadi itu akan efeknya jangka panjang yang akan diingat. Ini itu suami aku gitu ya, itu berhubungan dengan verbal Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini ada video tentang posisi kontrol dulu. Sebentar ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang tadi penghukum.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, itu tadi contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu, kemudian setelah menonton video tadi, apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Perlu dipahami Bapak Ibu perbedaannya, yaitu hukuman itu bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan muridnya yang menerima. Suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan terlebih dahulu atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman Bapak Ibu. Jadi hukuman itu tidak ada kesepakatan untuk konsekuensinya seperti itu tiba-tiba. Dengan tiba-tiba ada anak datang terlambat dan dihukum dijemur atau disuruh hormat ke bendera seperti itu adalah bersifat hukuman. Kemudian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran seperti itu Bapak Ibu. Kalau konsekuensi, murid sudah tahu ketika dia datang ke sekolah terlambat, konsekuensi atau akibatnya yang harus ditanggung itu apa. Seperti tadi terlambat 20 menit, maka dia harus tinggal kelas 20 menit ketika istirahat untuk mengejar ketertinggalannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini skema dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Beberapa akan saya bacakan Bapak Ibu. Identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal yang diakibatkan oleh hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian pada identitas sukses, pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi adalah merupakan pilihan. Yang kedua, hukuman tentunya tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, begitu. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian tadi disampaikan ada keyakinan kelas, begitu ya Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, begitu? Nah, seperti ini penjelasannya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan bersifat konkret. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya
dia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini saya tampilkan, saya sudah mempraktekkan keyakinan kelas di kelas 1 Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas itu guru dan murid, itu bukan guru yang membuat tetapi muridnya yang membuat sendiri sehingga itu lebih kuat bagi murid. Seperti yang tampil ada itu banyak sticky note hijau sama kuning, itu adalah mereka sendiri yang menulis. Karena kelas 1 masih ada yang belum bisa membaca, jadi mereka dibantu dengan teman sebayanya untuk menuliskan apa yang mau dia tuliskan di situ, seperti itu. Nah, di situ tidak boleh datang terlambat, tidak boleh memukul. Itu banyak sekali, ada 10 Bapak Ibu, dan itu saya tulis semua. Dan bahasanya tidak. Nah, tidak boleh memukul, tidak boleh mengambil, seperti itu. Nah, ini guru membimbing murid-murid untuk bisa menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih positif, seperti itu. Tidak terlambat, yang pertama tidak terlambat. Nah, saya ubah ke dalam kalimat positif itu datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh memukul teman, tidak boleh mencubit teman. Saya tulis semuanya itu Bapak Ibu. Jadi saya kumpulkan, kemudian saya ubah lagi dalam bahasa positif, yaitu menyayangi teman. Ketika anak-anak melihat kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama dalam bentuk tulisan, tulisannya masih tidak boleh dan tidak boleh, itu nanti anak-anak berpikirnya kok banyak yang tidak boleh ya. Itu rasanya kan seperti terkekang di dalam kelas seperti itu. Jadi kalimatnya diubah lagi dalam kalimat yang lebih positif, seperti itu. Tidak boleh ngambil barang teman. Jadi nanti bisa dirubah dengan kalimat positif, yaitu izin terlebih dahulu ketika ingin meminjam barang teman, seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini tidak serta-merta dicetak, dibuat kita dan ditempel di kelas, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk oleh siswa sendiri, kemudian didampingi oleh Bapak Ibu guru sekalian, merubah kalimatnya yang tadinya tidak menjadi kalimat yang lebih positif, kemudian dicetak dan ditempel. Anak-anak bangga gitu. Kemarin saya belum sempat cetak, tetapi sudah ada di papan. Itu izinku sudah ditulis di sana. Bangga anak-anak. Jadi kami sepakat bahwa di dalam kelas itu ada kesepakatan kelas, kemudian ada konsekuensinya yang sudah disepakati bersama guru dan murid. Nah, kita akan mencoba yang keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu belum menerapkan di dalam kelas keyakinan kelas seperti itu, hanya peraturan kelas saja yang ditempel, seperti itu Bapak Ibu bisa coba ini keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti ada perubahan yang lebih baik dari pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilakan murid-murid kelas untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Itu adalah prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya bagaimana yang tidak punya kelas seperti guru PJOK, kemudian guru PAI, seperti itu. Nah, guru PJOK kan masuk kelas juga, PAI juga masuk kelas juga. Nah, anak-anak pasti akan melihat peraturan yang ada di papan itu nanti selama proses pembelajaran. Tetapi jika Bapak Ibu guru mapel ingin menambahkan ketika di lapangan gitu, ketika di luar lapangan, yuk kita buat kesepakatan sekarang gitu, kita akan belajar gerak lokomotor, apa kesepakatannya dan konsekuensinya. Insya Allah anak-anak nanti bisa memahaminya. Kalau kelas 1 sudah paham Bapak Ibu. Guru PAI juga begitu. Kalau punya kesepakatan di kelas PAI harusnya begini gitu. Boleh menambahkan ketika
Bapak Ibu mengajar di kelas yang berbeda. Jadi punya, oh ya, Pak Guru PAI itu punya kesepakatan kelas seperti ini. Ada tambahan, boleh Bapak Ibu, asalkan disepakati oleh murid dan guru. Nah itu foto-foto dokumentasi saat anak-anak membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Mereka senang pakai sticky note itu. Nulisnya itu yang nggak bisa nulis pun dia karena belum bisa nulis dibantu temannya atau minta tuliskan guru itu boleh. Kalau kelas tinggi biasanya sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang keempat sudah disampaikan tadi, mengubah peraturan yang sudah disampaikan menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya jangan mengganggu orang lain, dirubah menjadi saling menghormati, menyayangi semua orang, begitu. Jadi anak-anak lihat peraturan itu tidak takut Bapak Ibu, tidak ada kata jangan atau tidak itu. Kemudian mencari nilai kebajikan atau keyakinan serta menyepakatinya. Yang keenam, menggali perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dan yang tidak mencerminkan keyakinan kelas. Memperdalam tugas warga kelas, guru dan murid. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas, begitu. Nah, sesudah keyakinan kelasnya sudah selesai dibuat, dicetak, tanda tangannya kalau kelas besar, kalau kelas kecil belum bisa tanda tangan. Tapi saya yakin kelas kecil sudah bisa paham untuk menaati semua keyakinan kelas dan konsekuensinya. Kalau kelas tinggi sudah bisa tanda tangan, dicetak juga Bapak Ibu, tanda tangannya sebagai bukti dia sudah sepakat, begitu. Ketika dia melakukan kesalahan, maka kembali lagi kepada keyakinan kelas dan tanda tangannya itu, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi seperti yang sudah disampaikan tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dalam kelompoknya. Dalam segitiga restitusi itu, yang pertama yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan kasus seorang anak melanggar peraturan seperti itu atau melanggar keyakinan kelas, yang pertama harus dilakukan adalah yang garisnya yang berada di alas segitiga itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saat menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu bisa disampaikan kepada murid-murid kita saat melanggar peraturan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan seperti ini. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Jadi dia tidak merasa satu-satunya orang yang paling disalahkan, begitu. Setelah stabil, kemudian kita validasi tindakan salah. Apa validasi tindakan yang salah? Kamu tentunya punya alasan melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan atau butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Bukan mencari kesalahannya, tetapi memvalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasannya, Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan, ini yang terakhir. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Begitu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu segitiga restitusi. Nih, validasi tindakan yang salah. Contoh dialognya. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi sudah disampaikan, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Ketika ada tindakan yang salah, begitu berarti
dia ingin memenuhi kebutuhan tertentu yang belum terpenuhi. Nah, dialognya bisa berupa seperti ini contohnya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Itu ditanyakan ketika validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Itu contoh dialognya Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Itu dialog yang bisa Bapak Ibu sampaikan saat menanyakan keyakinan kelas saat menangani sebuah kasus. Nah, ini contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Saat jam istirahat beberapa siswa menangis karena dipukul tanpa alasan oleh temannya yang bernama Lita. Dan Lita tidak mau mengakui kesalahannya. Berikut contoh yang saya terapkan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Itu tadi Bapak Ibu bahasanya pakai bahasa kelas 1, mungkin kalau kelas besar mungkin bahasanya tidak seperti itu juga ya, karena ini kelas 1 jadi harus pelan-pelan gitu. Iya, bukan dikirim untuk iya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya sudah berakhir ya Bapak Ibu ya materi yang saya sampaikan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai alumni atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang merdeka dan bertanggung jawab. Kemudian refleksi kegiatan hari ini Bapak Ibu. Facts apa yang Anda pelajari atau dapatkan dari forum ini. Kemudian yang kedua, feelings, bagaimana perasaan Anda saat Anda mengikuti forum ini. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal apa yang menurut Anda paling menarik saat mengikuti forum ini. Kemudian yang keempat, future, hal-hal baik apa saja yang bisa diterapkan ketika mengikuti forum ini Bapak Ibu. Baik, siapa yang ingin menjawab atau merefleksikan
satu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Dominic. Refleksi untuk kegiatan hari ini, saya akan menjawab nomor 1, yaitu facts. Apa yang Anda pelajari atau dapatkan dari forum ini? Dari penjelasan dan pemaparan tentang budaya positif, bahwa kami mendapatkan penerapan budaya positif ini sangat bermanfaat yang kami terapkan di kelas kami, supaya anak-anak membentuk karakter yang baik dan menjadi insan yang berakhlak mulia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Yang kedua, Fitri, bagaimana perasaan Anda saat mengikuti forum ini? Pak Wahid, gimana perasaannya? Ya, perasaannya senang. Awalnya saya mengira pertemuan ini hanya formalitas, tapi ternyata setelah saya mengikuti dari awal tadi banyak ilmu baru yang saya dapat. Jadi rasanya senang. Terima kasih. Kemudian yang nomor 3, Finding, atau hal-hal apa yang menurut Anda paling menarik saat mengikuti forum ini? Monggo Pak Syed. Jadi hal-hal yang menurut saya paling menarik saat mengikuti forum ini mengenal pengertian tentang manajemen, terus apalagi tadi guru sebagai teman dan banyak lainnya. Dan saya juga mendapatkan tambahan ilmu dari mengikuti refleksi dari das dan buku. Terima kasih Pak Saiful. Kemudian yang terakhir, future, hal-hal apa saja yang bisa diterapkan di masa depan, ya, ketika mengikuti forum ini. Hal-hal yang bisa diterapkan di lembaga ini untuk mengikuti forum kali ini, mungkin untuk anak-anak bisa ini mengenai kasih sayang itu bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Terus kedisiplinan dalam bisa dicontohkan tadi seperti itu bisa diterapkan juga di rumah dan di sekolah. Itu mungkin saling menyayangi, menghormati, santun kepada Bapak Ibu guru, dan juga diterapkan di rumah untuk kepada orang tua. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah ilmu atau wawasan Bapak Ibu dalam menuntun anak-anak menggapai cita-citanya, mengajar anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya, karena intinya mereka itu adalah berbeda-beda Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita